Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama tepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Yes. Di pujian dari hati kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Sebab itu angkat tanganmu, tunaikan syukurku. Amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kami angkat tangan kami, ku naikkan syukurku. Amin. Ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami mau menari bagimu Raja di atas segala raja. Haleluya. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini lebih lagi katakan, takkan berhenti. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Amin Tuhan. bahwa segala pujian hanya bagimu. Amin. Kau layak Tuhan. Dan kami pagi ini memberikan hati kami bagimu Yesus. Ya Yesus, selamat bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku.
Amin, kau hanya kau Tuhan. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu Yesus, hanya bagimu Raja kami, Kau yang layak Tuhan. Kami berikan hati kami bagimu Yesus, kami berikan hati kami bagimu Bapa. Yesus, Kau yang bertata atas pujian umat-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur akan selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Dengan segenap hatimu katakan, selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau baik bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami memberikan hati kami bagimu Yesus. Berkaryalah dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang mengasihi Dia katakan amin. Memang kita tidak dapat mencegah burung terbang melintas di atas kepala kita. Sebab kalau seekor burung terbang jauh tinggi di sana, bagaimana kita dapat menghentikan ataupun melarang dirinya? Namun kalau burung tersebut tidak hanya sekadar melintas, tetapi hinggap di kepala kita, membuat sarang, bertelur, dan beranak pinak di kepala kita, maka jelas hal tersebut bukan karena kita tidak mampu mencegahnya, akan tetapi karena kita memang mengizinkannya. Demikian juga dengan kesukaran dalam hidup ini. Pada batas tertentu, kita tidak dapat mencegah bila kesulitan akan mengunjungi kehidupan kita. Namun, apakah masalah tersebut akan bersarang dan merongrong hidup kita? Kitalah yang harus memutuskannya. Kalau kita biarkan masalah itu bertelur dan beranak pinak dalam hidup kita, maka ia akan segera melakukannya. Tetapi kalau kita bertindak, maka ia tidak akan mampu menggerogoti ataupun melumpuhkan hidup kita. Ya, bila saat ini seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah COVID-19, jelas hal tersebut bukan karena kita yang mau. Dan bukan karena pilihan kita. Wabah yang bukan hanya membawa masalah dalam hal kesehatan, juga membawa persoalan dalam hal ekonomi, kehidupan sosial, dan berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar,
Orang kehilangan pekerjaan, rencana pernikahan harus ditunda. Ibadah di gedung-gedung ibadah tidak dapat diselenggarakan seperti biasanya. Dan masih banyak persoalan ataupun perubahan lainnya. Namun, apakah semua masalah dan perubahan itu akan merongrong kehidupan kita, melumpuhkan semangat juang kita, dan menenggelamkan masa depan kita? Kitalah yang harus memutuskannya. Kalau kita mengizinkannya, maka segera masalah yang sedang kita hadapi tersebut akan memporak-porandakan kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mengizinkannya, maka walaupun badai persoalan itu datang menimpa, ia tidak akan mampu mengaramkan hidup kita. Dengan demikian, kita dapat hidup seperti semboyan yang telah kita canangkan di bulan April yang lalu. DBNO, down but not out. Kita dapat saja terpukul jatuh atau knock down. Namun kita tidak akan tergeletak dan terkampar dalam kekalahan atau knock out. Kalaupun kita terpukul oleh kesukaran yang sedang menimpa seluruh dunia saat ini, kita akan bangkit dan berjuang dengan gigih sampai kita meraih kemenangan yang telah Tuhan sediakan. DBNO, down but not out. Satu, namun tidak akan tergeletak. Keputusan dan sikap yang akan menentukan tentang bagaimana keadaan hidup kita itu antara lain diutarakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Di situ Allah dengan menempatkan dirinya seperti seorang ayah yang sedang memberi nasihat kepada anaknya, mengingatkan agar kita bersikap waspada dan menjaga diri dalam 4 hal dalam hidup kita. Menjaga 4 hal, yaitu seperti yang telah saya utarakan tadi. Agar burung-burung kesukaran yang sedang terbang melintas tidak akan mampu hinggap dan bersarang dalam hidup kita. Mewaspadai 4 hal, yaitu agar perubahan yang sedang melanda dunia saat ini tidak merontokkan kehidupan kita. Di sepanjang bulan ini, kita akan membahas keempat hal yang perlu kita jaga dan waspadai tersebut. Bersikap waspada, seperti kewaspadaan seorang nahkoda kapal yang sedang mengarungi lautan yang penuh dengan batu karang dan yang sedang ditimpa oleh badai perubahan. Ia harus mengatur arah kapal tersebut agar tidak menabrak 4 batu karang yang ada di hadapannya. 4 batu karang yang dapat menenggelamkan kapal yang sedang ia nakodai. Navigating through the changing seasons. Menempuh pergantian musim dengan mewaspadai 4 hal. Dimulai dari kewaspadaan yang pertama, yaitu menjaga hati kita. Hal ini ditulis di Amsal pasal 4 ayat 23. Di situ dikatakan tentang bagaimana dan mengapa kita harus menjaga hati kita. Mari kita membaca ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27 dan membacanya secara lebih lengkap, yaitu mulai ayat 20. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23, perhatikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu
dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di ayat 23, Allah memberi perintah agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Mengapa kita harus menjaganya? Bahkan harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Artinya tidak secara asal-asalan, bukan secara sambil lalu, bukan kalau kita sedang ingat dan berminat. Ada 3 alasan yang dapat ditarik dari ayat ini tentang hal tersebut. Yaitu, pertama, karena hati adalah pusat dari kehidupan kita. Hal ini dapat kita lihat dari alasan yang disampaikan dalam ayat 23 tentang mengapa kita perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan, yaitu karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situ, yaitu dari hati kita, dikatakan akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Artinya di ayat ini hati diumpamakan seperti suatu mata air. Patut kita sadari bahwa mata air dari suatu kota merupakan pusat kehidupan bagi penduduknya. Pusat kehidupan. Karena jelas air merupakan kebutuhan yang sangat hakiki bagi penduduk kota tersebut. Mati hidup mereka sangat ditentukan oleh tersedianya air atau tidak. Itu sebabnya mata air harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Saudara dapat melihat hal itu kalau saudara berada di Bandung dan pergi ke daerah Dago Pakar yang terletak di utara kota ini. Melewati daerah Ciburial yang terletak di atas daerah Dago, saudara akan melihat salah satu instalasi pengolahan air minum kota Bandung. Dari arah selatan, letak instalasi itu adalah di sisi kiri jalan. Saudara akan melihat sebuah pagar besi dengan tulisan instalasi pengolahan air minum Dago Pakar. Sebaiknya saudara jangan coba-coba nyelonong masuk ke tempat itu. Saudara pasti akan dihentikan oleh petugas. Mengapa? Karena di situ terletak salah satu pusat pengolahan air minum bagi kota Bandung. Kalau sampai ia tercemar, maka dampaknya akan sangat fatal. Itu sebabnya tempat itu dijaga dengan cukup ketat. Hal yang sama dengan hati kita. Dengan menggambarkannya sebagai mata air, maka berarti Amsal pasal 4 ayat 23 menjelaskan bahwa hati merupakan pusat dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, diutarakan bahwa hati merupakan tempat bagi pikiran, kehendak, dan perasaan manusia. Ada cukup banyak ayat dalam Alkitab yang mengutarakan hal tersebut. Sebagai contoh, tentang hati sebagai tempat orang untuk berpikir. Hal itu ditulis di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1. Dicatat di situ, bahwa Daud berpikir di dalam hatinya. Sedangkan tentang hati sebagai tempat orang untuk berkehendak, hal itu ditulis di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 7. Di situ dicatat persetujuan yang disampaikan kepada Yonatan oleh pengawalnya agar ia, Yonatan, melakukan niatan atau kehendak hatinya. Lebih jauh, tentang hati sebagai tempat orang berperasaan. Hal ini dapat dilihat di dalam Amsal pasal 15 ayat 13. Di situ disebutkan tentang hati yang merasa bergembira, berpikir, berniat atau berkehendak, dan berperasaan. Kesemuanya itu dikatakan oleh Alkitab dilakukan orang di dalam hatinya.
Bukankah ketiga hal itu, berpikir, berniat atau berkehendak, dan berperasaan merupakan kapasitas yang hakiki bagi manusia. Dan kesemuanya dilakukan di dalam hati. Oleh karena itu di dalam Alkitab, hati juga sering disebut sebagai jiwa atau soul dalam bahasa Inggris. Hal itu menegaskan bahwa hati merupakan pusat dari kehidupan manusia. Pusat yang perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Yaitu karena hati adalah sumber yang mempengaruhi kehidupan kita. Hal ini diutarakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tadi. Yaitu dalam kalimat, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya bagaimana keadaan hidup kita? Hal itu sangat ditentukan oleh keadaan dari hati kita. Sama seperti kalau sumber dari suatu kota tercemar, maka seluruh penduduk kota itu pasti akan mengalami akibatnya. Seindah ataupun setertata bagaimanapun juga keadaan suatu kota. Namun kalau sumber airnya dalam keadaan tidak baik, maka keindahan kota tersebut tidak akan ada gunanya. Saya pernah mengalaminya dan juga pernah menceritakan hal itu kepada sebagian dari saudara. Di tahun 1980-an, ketika saya masih tinggal di Surabaya, kemarau yang sangat panjang menimpa negeri kita. Mendekati akhir tahun, seharusnya musim penghujan sudah tiba, namun hujan belum juga kunjung turun. Akibatnya mata air di banyak tempat mulai mengering dan sungai menjadi surut alias debitnya berkurang. Bagi penduduk kota Surabaya, keadaan ini merupakan masalah yang sangat serius. Sebab pada zaman itu sumber air bagi perusahaan daerah air minum atau PDAM kota Surabaya adalah sungai yang mengalir di kota tersebut, yaitu Kalimas namanya. Kalau saudara pernah ke Surabaya, memasuki kota dari arah selatan, saudara akan melewati kebun binatang Surabaya. Dekat kebun binatang itu, saudara akan melihat sebuah sungai yang besar, yang warna airnya agak kecoklat-coklatan. Itulah sungai yang bernama Kalimas tadi. Perusahaan air minum milik pemerintah kota Surabaya mengambil air dari sungai tersebut. Kemudian dicernihkan dan disalurkan kepada penduduk melalui pipa-pipa PDAM. Karena saat itu kemarau berlangsung sangat panjang, akibatnya debit air Kalimas menurun. Sedangkan polutan atau pencemaran yang berasal dari pabrik-pabrik di sepanjang sungai itu tidak berkurang. Alhasil tingkat polusi dari air Kalimas menjadi sangat tinggi. Dan instalasi pencernihan air milik PDAM Surabaya tidak mampu mencernihkannya sesuai dengan standar yang seharusnya. Air yang didistribusikan ke rumah-rumah penduduk berwarna keruh dan berbau agak anyir. Bila terkena kulit, terasa agak lengket. Hari berganti hari. Keadaan tidak juga kunjung membaik. Sampai suatu hari, penduduk mendapati bahwa air yang mereka terima dari PDAM bukan hanya berwarna keruh, berbau busuk, dan terasa lengket di kulit. Namun di dalamnya juga terdapat sejenis cacing-cacing kecil yang hidup. Suatu penderitaan yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Begitu juga dengan situasi saat ini. Kalau kita biarkan kesukaran yang sedang melanda seluruh dunia sehubungan dengan wabah ini mencemari hati kita, mencemari pusat kehidupan kita, maka hidup kita akan benar-benar menderita. Itu sebabnya tidaklah mengherankan apabila dalam Amsal pasal 4 ayat 23 tadi disampaikan dengan wanti-wanti pesan yang sangat penting bagi kita semua, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam masa wabah ini, bukan hanya kita perlu mengenakan masker pada wajah kita untuk mencegah agar kita tidak terpapar oleh virus. Kita juga perlu mengenakan masker di hati kita. Supaya dengan demikian, hati kita tidak terpapar oleh kecemaran yang meruntuhkan kehidupan kita. Kecemaran seperti rasa kecewa, kebimbangan, kesombongan, kepahitan, iri hati, amoralitas, dan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebaik apapun keadaan seseorang secara lahiriah, sekaya apapun dan setinggi bagaimanapun kedudukan yang ia raih, dan setenar apapun nama yang bersangkutan, kalau hati yang bersangkutan cemar, maka semua yang ia punyai dan yang ia sandang itu tidak akan membawa kebahagiaan dalam hidup yang bersangkutan. Itulah pentingnya untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sekarang alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Yaitu karena hati adalah tempat di mana masa depan kita akan ditentukan. Bukan hanya kehidupan kita di masa kini, tetapi juga kehidupan kita di masa depan. Untuk memahami hal ini, kita perlu mengingat kembali fungsi dari hati seperti yang telah saya utarakan tadi, yaitu tempat bagi manusia untuk berpikir, berkehendak, dan berperasaan. Kita menyadari bahwa ketiga-tiganya sangat mempengaruhi hidup kita. Dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kita genah, maka hidup kita akan menjadi genah. Kalau pikiran kita keblinger, maka hidup kita akan juga ikut keblinger. Kalau pikiran kita sehat, maka hidup kita akan menjadi sehat. Sebaliknya, kalau cara pikir kita ngawur, maka masa depan kita akan menjadi kabur. Hal itu ditulis di dalam Amsal pasal 23 ayat 7a. Amsal pasal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam Alkitab bahasa Inggris yaitu New King James Version, ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. For as he thinks in his heart, so is he. Sebab seperti orang berpikir dalam hatinya, in his heart, dalam hatinya, demikianlah ia. Kalau di tengah masa wabah ini, saudara berkata kepada diri saudara sendiri, artinya saudara berpikir dalam hati saudara, saya akan gagal, ekonomi saya akan bangkrut, masa depan saya akan berantakan. Kalau pikiran itu terus saudara ulang-ulang dalam hatimu, begitulah jadinya nanti dengan dirimu. Ya, pikiran kita akan menentukan masa depan kita. Selanjutnya, tentang hati sebagai tempat orang untuk berkehendak. Sebagaimana pikiran kita akan mempengaruhi masa depan kita, demikian juga dengan kehendak kita. Kehendak baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari akan menentukan keadaan kita. Disinilah peranan dari kebiasaan atau habit. Karena kebiasaan membuat kita bertindak tanpa berpikir. Dan kita berbuat menurut kehendak yang tidak kita sadari. Menurut penelitian, hanya 10% dari apa yang kita lakukan dikendalikan oleh pikiran kita. Sedangkan sisanya 90% dari yang kita kerjakan adalah dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Coba lihat diri saudara sendiri. Dari pagi, sejak bangun tidur sampai malam. Ketika akan tidur, ingat apa saja yang saudara telah lakukan. Mulai dari berdoa, menggosok gigi, mandi, makan pagi, bekerja, makan siang,
pulang dari tempat kerja, dan berbagai kegiatan di rumah sampai saudara beristirahat. Berapa banyak dari semua kegiatan itu yang saudara lakukan dengan berpikir terlebih dulu. Dan berapa banyak yang saudara kerjakan secara otomatis tanpa memikirkannya. Waktu saudara akan menyedokkan makanan ke mulut, apakah saudara memikirkan setiap gerak tangan yang saudara lakukan? Ataukah semuanya itu berjalan otomatis dan tahu-tahu makanan di piring yang ada di depan saudara sudah habis? Semua itu berjalan karena kebiasaan tanpa dipikirkan terlebih dulu. Dan hanya didorongkan oleh keinginan atau kehendak di dalam diri saudara untuk makan. Kehendak yang akan membuat saudara bertindak berdasarkan kebiasaan dan yang akan sangat menentukan kehidupan kita. Yang terakhir, suka tidak suka, perasaan juga akan menentukan keadaan hidup kita. Tentang hal ini, di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 ditulis seperti demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini menjelaskan bahwa perasaan tidak boleh diabaikan. Sebab perasaan dalam hati kita dapat menentukan keadaan jasmania diri kita. Masih banyak ayat lain di dalam Alkitab yang berbicara tentang hal ini. Semua itu menegaskan bahwasanya kita harus menjaga hati. Menjaganya dengan segala kewaspadaan. Pertanyaan yang penting sekarang adalah bagaimana kita dapat menjaga hati kita. Hal ini dapat kita lakukan dengan menjaga pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Karena itulah isi dari hati kita, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Jagalah pikiran atau imajinasi saudara. Jagalah kehendak atau keinginan saudara. Jagalah perasaan saudara. Agar tidak dicemari oleh iri hati, kesombongan, kebencian, kepahitan, dan semua perasaan yang merusak hidup ini. Kita menjaga semuanya itu dengan membangun kebiasaan yang baru. Kita harus mengubah kebiasaan yang lama, yaitu kebiasaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang negatif, serta kebiasaan dalam memelihara kehendak maupun perasaan yang keliru. Kita mengubahnya dengan hidup dalam kebiasaan atau habit yang baru. Sama seperti pegawai bank yang bertugas di counter depan. Mereka ini harus menerima uang tunai yang disetor oleh para nasabah. Di saat yang sama, mereka harus menjaga bank tempat mereka bekerja agar tidak menerima uang palsu. Bagaimana caranya? Yaitu melalui membiasakan diri dengan uang yang asli. Semakin mereka terbiasa dengan uang yang asli, begitu mereka menerima uang palsu, baru menyentuhnya dan melihatnya secara sepintas, mereka akan langsung tahu bahwa uang itu adalah uang palsu. Inilah pentingnya kebiasaan yang benar. Yaitu untuk membuat kita terjaga dari semua kecemaran yang berusaha untuk menyusup ke dalam hati kita. Kebiasaan yang benar, yaitu kebiasaan yang baru dan yang mengubah kebiasaan lama yang keliru. Kebiasaan baru. Seperti yang ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8. Di situ ditulis, agar kita membiasakan diri untuk mengisi hati kita dengan ucapan syukur kepada Allah. Serta mengisi hati kita dengan kebenaran tentang Allah sebagaimana yang ditulis dalam Alkitab. Mari kita lihat ayat yang tadi saya sebut. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Perhatikan. Dengan
ucapan syukur. Dengan apa? Ucapan syukur. Ayat 7. Baca bersama dengan saya ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, lihat, pikirkanlah semuanya itu. Apakah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, yang disebut di ayat 8 ini, itulah semua kebenaran yang diungkapkan Allah melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Singkat kata, kalau kita mengisi hati kita dengan ucapan syukur dan kebenaran, maka janji di dalam ayat 7 tadi akan kita alami. Yaitu janji yang berbunyi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati kita akan terjaga dan terpelihara dari semua kecemaran. Di tengah badai persoalan yang sedang melanda saat ini, hati kita tidak akan menjadi kalang kabut, namun penuh dengan damai sejahtera. Rombongan persoalan yang sedang melintas tidak akan mampu bersarang, bercokol, dan beranak pinak dalam hidup kita. Sebaliknya, bersama dengan Kristus, kita akan menyongsong hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mengisi hati dengan ucapan syukur dan kebenaran Alkitab yang kita lakukan melalui waktu teduh. Itulah waktu di mana kita berdiam diri di hadapan Allah seperti yang telah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Waktu di mana kita bersekutu dengan Allah sehingga kita akan semakin mengenal dirinya. Waktu teduh yang dapat kita lakukan seperti yang telah saya tulis dalam buklet penuntun waktu teduh yang dapat saudara unduh secara cuma-cuma di YouTube channel ataupun aplikasi online church yang sedang saudara ikuti ini. Anda juga dapat memperolehnya dengan menghubungi nomor telepon di bawah melalui WhatsApp. Segera seusai ibadah ini unduh buklet tersebut dan praktikkanlah dalam kehidupan saudara. Melaluinya saudara membangun kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang akan menolong saudara untuk menjaga hati. Lakukan waktu teduh tersebut bersama dengan melakukan ibadah harian. Ibadah yang kita lakukan setiap hari. Pagi, siang, dan malam. Setiap kali kita memberikan waktu 5-10 menit untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian pergantian musim dalam hidup ini dapat saudara lewati dalam hidup yang berkemenangan. Sehingga masa yang tidak mudah ini dapat dilewati tanpa hidup saudara karam di tengah perjalanan. Berita gembira, buku penuntun ibadah harian jilid 4, yaitu penuntun untuk bulan Oktober sampai Desember telah terbit. Miliki buku ini dan gunakan dalam hidup saudara sehari-hari. Perhatikan pengumuman tentang bagaimana saudara dapat membeli buku ini menjelang akhir dari ibadah nanti. Sebentar, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Melaluinya kita mengingat dan merayakan kasih setia Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Melalui pengorbanannya,
Ia menghapuskan masa lalu kita dan membentangkan masa depan yang baru bagi hidup kita. Dalam kasih setianya, Ia senantiasa menyertai kita, menuntun dan menolong hidup kita. Bukalah hatimu, percayalah kepada Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik itu. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Ia menjamin masa depan kita. Dalam Yesus Kristus, kita memiliki masa depan yang tidak akan pernah mengecewakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Kau adakan, syukur bagimu. Sekali lagi kita katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu Bapa. Anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Yesus. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa, tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Segala pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ada untuk memuji-Mu, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mengajak kita, mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan masih memberikan hari yang baru untuk kami nikmati.
Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kalaupun Tuhan mengizinkan kami melewati masa-masa yang sukar, tapi Tuhan akan hadir dan menyertai kami. Kuasa-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus untuk semua umat-Mu dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya kemurahan tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Hikmat yang daripada Roh Kudus Engkau berikan dalam kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang mengetahui semua pergumulan daripada umat-Mu. Maka biarlah kiranya tangan Tuhan itu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan Tuhan memberikan pengharapan dan sukacita yang baru dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk kondisi daripada bangsa kami, menghadapi new normal yang baru. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua kementerian yang ada. Ya Tuhan, tuntunlah mereka, tuntun para pemimpin kami, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan boleh memimpin seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati kehidupan yang adil, yang makmur di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, demikian pula dengan kota kami ini ya Tuhan. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa Engkau nyatakan, bahkan bagi semua umat-Mu yang ada di kota ini, ya Tuhan Yesus, biar belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami terima berkat-Mu hanya dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom.